Baik. Oke. Namun sebelum itu Mel, sebelum kita masuk ke sesi talk show, mungkin kita akan mendengarkan terlebih dahulu arahan dari Sekretaris Universitas. Di sini ada Dr. Andi Sandi. Mohon berkenan bisa menyampaikan pengantarnya di kesempatan siang hari ini. Monggo Pak SU. Matur nuwun Mas Adit, Mbak Milin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Mas Munjid, Mas Prof Jeto, Mas Prof Rahmat, gitu. Terima kasih membersamai kami di Pojok Bulak Sumur untuk edisi Februari 2026 ini up to date ya hari ini, dan itu menjadi polemik. Kita hadir di sini tidak hanya menambah polemiknya itu, tapi harusnya memberikan arah yang sebaiknya kita tempuh. Di sisi yang lain, para pembicara kami hari ini adalah orang-orang yang betul kompeten. Dua-duanya kalau disingkat dari HI, Departemen HI. Kalau yang ini saya nggak tahu dari mana. Yang saya tahu pasti Mas Munjid ini adalah kiai, makanya saya tadi ketemu beliau itu langsung salim. Karena kalau ulama itu harus disalim. Salim Jet. Prof Heribertus Jakatriana, namanya itu sering disingkat Prof H. Jakatriana, disangka haji. Pernah dapat hidayah. Kalau Mas Rahmat ini kolega lama yang bersama-sama dengan saya prajabatan Mas, bareng sama Mas Rahmat. Sebelumnya Mas Rahmat ini adalah sebagai informasi Ketua Departemen Hubungan Internasional Fakultas ISIPOL UGM. Kalau Pak Heribertus Jakatriana ini masih sekarang selain menjabat sebagai Guru Besar Hukum Internasional juga Wakil Dekan Bidang Penelitian dan Sistem Informasi Fakultas Hukum. Nah kalau Mas Munjid ini mantan dekan di UNU, Mas. UNU gitu. UNU itu Universitas Nahdlatul Ulama. Dan beliau ini aktif utamanya di WhatsApp grup internal gitu. Dan beliau itu selalu memberikan tausiah, tapi pengikutnya kayak saya ini yang kafirun ini gitu. Jadi Mas nanti bisa kita menggali lebih dalam tentang BOP ini ya. BOP itu kan awalnya memang ditujukan sebagai tandingan, tetapi tujuan akhirnya itu yang mungkin bisa dipertimbangkan untuk membangun kembali secara spesifik Gaza, tetapi di sisi yang lebih luas Palestina. Dampak ini memang menjadi konsumsi politik internasional, geopolitik yang memang besar sekali dampaknya, apalagi negara ini kembali lagi isunya diksi zaman dulu gitu ya, negara adik kuasa. Saking kuasane DE presidennya wong Madura karo istrine wong Flores dijupuk gitu, dibawa ke tempatnya. Jadi memang proses ini mungkin tujuannya baik, tapi bagaimana dengan titik mulanya mereka ini, karena didukung oleh lembaga negara yang memang tidak bisa diatur, maunya ngatur semua orang. Terakhir yang ingin saya sampaikan bahwa kami di Universitas Gadjah Mada selalu ingin memberikan pandangan dan juga solusi bagi problem-problem yang dihadapi bangsa ini. Ini tujuannya adalah memberikan sumbangsi kami sebagai institusi pendidikan di Indonesia, dan juga insya Allah kalau advice ini kita bisa lakukan secara bersama-sama, tidak menutup kemungkinan itu akan memberikan solusi bagi regional dan internasional. Sekali lagi terima kasih khususnya ke teman-teman media yang selalu membersamai kami di Pojok Bulak Sumur. Tapi tahun ini saya lihat satenya lebih banyak ya Mas, atau ini karena teman-teman media nggak doyan satenya lagi, makanya tersisa banyak. Biasanya kalau saya datang itu Pak cepat habis gitu. Sekali lagi selamat berdiskusi, dan semoga diskusi ini bisa memberikan pandangan dan juga arah dalam proses kita memahami BOP ini. Matur nuwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sandi untuk sambutan pengantarnya di kesempatan siang hari ini ya Melin ya. Betul sekali Mas Adit. Nah mungkin pada hari ini kita akan menjawab sebuah pertanyaan yang mungkin kita semua sedang bertanyakan ya Mas Adit ya. Mengenai
apakah keikutsertaan Indonesia dalam Board of Peace ini merupakan strategi diplomatik aktif di perdamaian atau justru menyimpan risiko politik, hukum, dan juga keamanan, Mas Adit? Yes, ini pertanyaan yang umum ya Mel ya. Cuma memang ada pertanyaan khusus yang mungkin nanti di segmen akhir kita juga akan tanyakan Mel. Terkait dengan katanya anggaran dari patungan ini akan diambil dari APBN begitu, mengambil dana dari Kementerian Pertahanan yang oke lah, mungkin Kementerian Pertahanan anggarannya sekian ratus triliun begitu ya anggapannya. Hanya diambil sekian triliun saja, apakah itu worth it untuk keanggotaan itu atau seperti apa? Nanti akan kita bahas juga untuk sesi Pojok Blok Sumur edisi bulan Februari ini. Tapi Mel, menyambung pertanyaan kamu tadi, saya ingin tanya ketiga narasumber, baik Prof. Jito, Prof. Rahmat atau Pak Munjid. Sebenarnya kebijakan untuk bergabung ke dalam keanggotaan Board of Peace bentukan Trump ini, kebijakan blunder nggak sih menurut Bapak-Bapak nih? Dari sudut pandang HI. Terima kasih. Blunder itu kalau kita terjemahkan secara bebas itu artinya kecerobohan ya, atau kesembronoan gitu. Apakah bergabungnya Indonesia ke dalam Board of Peace bisa disebut sebagai blunder atau tidak? Itu tergantung pada ukuran yang dipakai, Mas. Kalau ukuran yang kita gunakan itu strategi baik jangka pendek maupun jangka panjang, ukuran yang kita gunakan itu adalah norma moral, ukuran yang kita gunakan adalah dukungan domestik bagi pemerintah yang sekarang. Mungkin kita bisa katakan itu adalah kebijakan yang blunder tadi, kebijakan yang sembrono. Tetapi ada juga yang melihat ini merupakan cara Indonesia untuk memengaruhi pengambilan keputusan secara multilateral, dan itu harus dilakukan karena kalau tidak menjadi anggota Indonesia nggak bisa bersuara, nggak bisa menyuarakan kepentingannya, nggak bisa menyuarakan kepentingan Palestina. Nah, jadi tinggal kita lihat aja ukurannya apa. Tapi kalau jenengan bertanya kepada saya secara pribadi, saya melihat ini sebuah blunder yang sekarang sepertinya sedang dicoba untuk dipadamkan oleh pemerintah. Contohnya apa? Contohnya baru-baru ini para mantan Menteri Luar Negeri dan Wakil Menteri Luar Negeri dipanggil ke istana, diajak rundingan, diajak bicara, tapi kita kan nggak pernah tahu sebetulnya apa isinya, ya toh? Pemerintah tidak menyampaikan apa yang dibicarakan, yang kita tahu kemudian Pak Dino Patijalal bicara, kemudian siapa lagi itu yang bicara gitu ya. Kita nggak pernah betul-betul tahu apa yang terjadi di sana. Gitu Mas, sementara itu dulu. Oke, terima kasih. Mungkin kepada Pak Prof. Jito, silakan. Saya dari perspektif saya sebagai pengajar hukum, ada dua hal. Kalau Anda bertanya blunder atau tidak, pertanyaan gedenya itu adalah satu, pendirian BOP dan pelaksanaannya itu apakah satu memiliki motivasi yang sah di dalam penyelesaian sengketa internasional yang esensinya adalah mengancam keamanan perdamaian internasional. Motivasinya itu apa? Satu. Yang kedua, sekarang kita lihat institusionalisasi dari organ-organ internasional dalam dinamika hubungan internasional. Ada negara, ada organisasi internasional, ada non-governmental organization dan lain sebagaimana yang lainnya. Pertanyaan simpelnya itu adalah bagaimana saat sekarang otoritas-otoritas yang bertumpu untuk menciptakan keamanan perdamaian internasional itu betul-betul menjalankan kewenangannya. Kenapa? Karena perdebatan publik Pak Rahmat saat sekarang menjadi apakah tindakan yang diambil oleh Presiden Trump dan yang ikut itu adalah ultra vires atau intra vires. Inilah otoritas yang sebenarnya menjadi pertanyaan gede buat kita semuanya terkait dengan breakthrough yang dilaksanakan oleh Presiden Donald Trump. Nah, otoritas ini bagaimana kita bisa melihat dalam skema hukum internasional dan hubungan internasional pas dan tidak ultra vires. Itu catatan saya. Yang ketiga, kita juga harus bisa melihat bahwa ketika ini ada inisiasi misalnya BOP dan lain sebagainya, pertanyaan simpelnya adalah sejauh mana resources itu dapat digunakan untuk mencapai tujuan dari motivasi yang saat sekarang itu dilakukan dengan kebijakannya Trump ini. Nah, yang menarik lagi, saya sependapat dengan Pak Rahmat,
Ketika motivasi, otoritas, dan juga resources yang ada ini betul-betul kita tidak tahu, maka pertanyaannya adalah bagi negara-negara, bagi organisasi internasional maupun regional maupun internasional, dan kita sebagai individu, sebenarnya pertanyaan simpel. Sampai saat sekarang kita sebagai warga negara Indonesia, Pak Rahmat, kita itu nggak ngerti, nggak paham maksudnya apa toh, maksudnya apa sih presiden pemerintah saat sekarang gabung dengan BOP itu apa? Apa maksudnya? Kita itu ngerti tidak dalam bahasa-bahasa yang sederhana, satu. Bahasa-bahasa yang mudah dimengerti oleh kita semua sebagai orang awam, dua. Sehingga kadang diplomasi internal, pemerintah kepada warga negaranya, kadang saya mengkritik juga Pak Rahmat. Ini kok kayak sesuatu yang nggak nyambung gitu loh. Ya, apa guna saya non sewu kritik ya, ke kantor kepala staf presiden yang menerjemahkan kebijakan pemerintah supaya kita masyarakat itu ngerti, oh ini loh momentum misalnya, oh ini loh saat yang tepat kita bisa ini kan kita bisa ngerti, paham maksudnya pemerintah itu apa, ya. Saya juga mengerti Kementerian Luar Negeri yang selalu flying in the sky without touching at the ground. Bahasa Jawanya itu melayang yang dhuwur tapi kita nggak ngerti gitu loh. Itu lemah itu. Ya. Nah satu itu Pak, Mas, Ibu sekalian, kita itu nggak ngerti, nggak paham maksudnya apa. Dalam bahasa-bahasa yang sederhana terjemahannya itu bagaimana, kita nggak ngerti. Yang kedua, Ibu Bapak sekalian, rekan-rekan, saya mencatat bagaimana ketika pemerintah kita gabung dengan BOP itu sendiri, bagaimana kemungkinan kita memitigasi resiko-resiko yang akan muncul. Ini yang saya kira diskusi-diskusi saat sekarang itu kita juga harus sampai pada kira-kira apa mitigasi risiko ketika Indonesia gabung sama BOP-nya. Itu akan blunder, Pak Rahmat, kalau kita, pemerintah, itu tidak menyiapkan apa yang disebut sebagai mitigasi risiko dalam konteks pelaksanaan BOP itu. Satu, tujuannya apa, jangka waktunya seperti apa, hasilnya itu bagaimana, gitu ya. Lalu yang saya kira Ibu Bapak sekalian yang perlu kita cuatkan dalam kesempatan kali ini adalah bagaimana BOP itu betul-betul bisa menggait partisipasi dari Palestina. Toh ini negara yang menjadi objek, tapi menjadi subjek harusnya dalam konteks ini ditempatkan sebagai objek terus terkena. Indonesia harus mengambil ini. Mitigasi risiko ini akan berdampak pada sekali lagi kebijakan politik luar negeri kita, ya. Terdampak ke kebijakan politik regional di ASEAN misalnya, ya. Yang ketiga terkait juga dengan risiko kegagalan dari BOP itu sendiri. Karena itu kan ada 20 rencana Trump yang saya kira ini bisa menjadi sebuah bahasa Jawanya itu kepyoh. Bagaimana nanti kepyoh itu akan membentuk alur-alur arus utama di dalam politik internasional. Ini yang harus kita lihat sebagai. Yang ketiga, Ibu Bapak sekalian, anggota Board of Peace dari masing-masing negara itu pasti juga punya interest yang berbeda. Ya. Nah, sekarang pertanyaannya, sejauh mana mereka nanti juga mengalokasikan sumber daya mereka dalam kerangka pembuatan keputusan, kebijakan terkait dengan BOP kelak di kemudian hari. Saya juga nggak yakin nih Mas, ini jangka waktunya gimana nih? Ya. Pendek, menengah, panjang, dan lain sebagainya. Yes. Dari sisi hukum, Ibu Bapak sekalian, ketika motivasi ada, otoritasnya sah, resource-nya jelas, pasti legitimasinya akan kuat. Betul. Ini menjadi sebuah challenge terhadap existing norms and mechanisms di dalam PBB atau di dalam skema-skema regional internasional yang ada. Ini challenge yang saya kira saya juga harus mengatakan challenge saja. Toh dari dulu gagal terus. Ketika terkait dengan negara-negara yang itu adalah anak emasnya dari P5, ya. Israel dekat dengan Amerika, nggak akan selesai dengan Palestina. Ossetia Selatan, itu pasti dekat dengan Rusia, nggak akan selesai Pak. Taiwan, isu Taiwan, nggak akan pernah selesai. Kenapa? Ada Cina, kan gitu. Nah, gitu ya. Nah, jadi ketika legitimasinya kuat, Bapak Ibu, akuntabilitas dari skema-skema hukum internasional akan terchallenge dengan sendirinya di sana. Dan saya kira alangkah baiknya kita menunggu so far gitu ya, untuk kita men-challenge dua elemen ini. Yang ketiga, Ibu Bapak sekalian, ketika kita ngerti, kita paham, mitigasi resikonya siap, ini diplomasi yang harus diambil oleh pemerintah secara internal untuk menggiatkan, meningkatkan partisipasi publik.
Nah, saya kira Mas Mbak, adik-adik sekalian, forum-forum inilah sebenarnya kita men-challenge itu, ya, supaya kita itu berpartisipasi gitu dalam pengambilan kebijakan internal, eksternal yang berdampak terhadap apa? Eksistensi negara kita. Oke. Ya, saya kira itu, Pak. Yes. Blunder atau tidak, ukuran saya itu, Pak. Ya. Oke. Thank you, Pak Cito. Oke. Jawaban saya tidak, tapi panjangnya gini. Tadi menyambung Mas Rahmat, Mas Jaka, ya. Problem masuknya Indonesia ke BOP itu kan sebenarnya sangat banyak. Problem di BOP-nya, problem di kitanya. Tapi ibarat orang mau ke Bantul, itu orang sudah, drivernya itu udah nyetir, baru minta pendapat, gimana? Kita perlu ke Bantul apa enggak? Nah, padahal sudah jalan. Ya yang numpang nggak mungkin bilang tidak. Nah, makanya kemarin Menteri Luar Negeri, mantan Menteri Luar Negeri dipanggil lah, jawabannya akhirnya mengaminkan. Ketua MUI dan Ketua NU Gus dan Durian Muhammadiyah juga. setelah saya mengaminkan. Bahkan Menteri Agama kita bilang, ternyata Prabowo itu sangat visioner. Mengingatkan Menteri Agama pada perjanjian Hudaibiyah. Jadi ini menurut saya sudah nggak karu-karuan. Ini problem di BOP-nya. Sejauh yang saya baca, BOP ini kan didirikan dengan resolusi PBB 2803. Yang sebetulnya itu sifatnya untuk sementara sampai tahun 2027. Untuk transisi dari mulai gencatan senjata sampai kemudian penanganan pasca perang. Tapi Trump bikin organisasi ini, organisasi tetap, dan tidak cuma untuk ngurusin Gaza. Dan dia menjadi pemimpin kalau mau seumur hidup. Lah ini kan sudah Dewan Keamanan PBB-nya itu ditipu. Ini sudah banyak sekali liputan-liputan soal ini. Ya. Jadi waktu resolusi itu orang menyetujui apa, yang dia kerjakan sesuatu yang sama sekali berbeda. Tapi namanya Trump, Presiden Amerika, orangnya semaunya sendiri, dia punya duit banyak, dia punya senjata besar. Jadi orang tidak bisa apa-apa. Nah karena itu kemudian ketika orang menyatakan tidak setuju kayak Macron kemarin di Prancis, kalau kamu nggak setuju aku pasang kamu tarif tinggi. Menurut kecurigaan saya, kita itu ikut karena takut. Dan banyak orang itu gabung karena takut. Nanti kalau nggak ikut dihukum sama Trump. Nah jadi menurut saya karena itu keanggotaan kita ke BOP itu sebetulnya apa yang mau dituju dan bagaimana kita mencapainya itu nggak nyambung sama sekali. Oke. Nah itu satu hal ya. Kemudian hal yang lain, nanti saya bisa bercerita banyak hal karena kebetulan saya baru baca beberapa dokumen soal ini. Kemudian orang-orang bermasalah itu dipasang di BOP. Tony Blair itu orang yang paling bertanggung jawab terhadap porak-porandanya Irak. Lah kok sekarang dia jadi aktor utama di BOP, ngurusi perdamaian. Mau dijadikan apa itu? Itu yang pertama. Yang kedua, Trump itu sebetulnya bukan urusan perdamaian. Nah, Wong Putin aja ditawarin kok. Si Jinping aja ditawarin, tapi Jinping nggak mau. Nah, Putin sampai sekarang masih belum memberikan keputusan. Artinya kalau Putin masuk, urusan perang di Ukraina ya biar jalan terus saja. Nah, orang kaya Netanyahu itu makin mendapatkan legitimasi. Bahwa kalau Putin nggak masalah, kalau Jinping nggak masalah, saya juga nggak masalah. Nah itu BOP itu banyak sekali masalah di situ. Nah kemudian tujuan kita masuk ke sana saya kira tadi kurang jelas. Dan yang lebih penting lagi untuk urusan negara, ini Pak Jaka lebih paham ya. Untuk urusan negara yang melibatkan anggaran, itu mestinya Presiden ngomong dulu dong sama DPR. Nah ini kok tiba-tiba sudah diambil keputusan, udah tanda tangan lagi, ya. Ya baru ngajak orang ngomong. Betul. Kalau misalnya orang bilang tidak kan dia malu, nggak mungkin dong. Nah ini jadi masalah ada di kita, masalah ada di BOP. Nah karena itu semakin jauh ke sana, saya kira masalahnya akan semakin rumit. Oke, thank you Pak Munjid. Saya mau ke Pak Rahmat lagi, Prof.
posisi tawar Indonesia di dalam BOP, apakah ini sudah masuk dalam ranah sebenarnya Indonesia kan politiknya politik luar negeri bebas aktif gitu. Apakah itu sudah sesuai dengan kaidah politik luar negeri bebas aktifnya Indonesia? Bebas aktif itu pengertian sederhananya, bebas itu kita tidak terikat pada satu blok. Oke. Kalau dulu kita tidak menjadi bagian dari blok kapitalis atau blok komunis, sekarang kita tidak menjadi bagian dari bloknya Amerika, sekutu Amerika, dan juga tidak menjadi bagian dari bloknya Rusia atau Tiongkok. Oke. Aktif itu artinya Indonesia menggunakan segala wahana yang tersedia untuk menyuarakan kepentingan-kepentingan termasuk perdamaian dunia. Oke. Nah, kalau dalam konteks pengertian sederhana itu, banyak orang membaca Board of Peace ini adalah perwujudan dari prinsip tersebut. Walaupun yang perlu kita beri catatan adalah soal yang tadi Pak Munjid bilang, soal kepemimpinan Trump dalam dewan tersebut. Ini menurut saya sesuatu yang ironis sebenarnya, namanya Dewan Perdamaian. Ya, tetapi dia dipimpin oleh orang yang mendukung Zionisme. Dia dipimpin oleh orang yang menculik Presiden Venezuela. Dia dipimpin oleh orang yang mau merebut Greenland dari Denmark. Track recordnya sangat buruk dalam konteks itu. Tetapi mengapa kemudian Pak Prof. Jaka tadi menyebut motivasinya apa sih? Kenapa sih Indonesia? Apakah itu memang prinsip bebas aktif atau ada kepentingan yang lain? Kalau tadi mungkin kaitannya dengan yang tadi dengan tanyakan ya sama Mas. mungkin didominasi karena ketakutan. Nah, setuju? Sebentar. Oke, siap. Sebentar ya. Tadi kan Anda bertanya posisi tawar Indonesia di sana. Indonesia ini kan nggak sendirian. Kalau hitungannya adalah negara Islam, negara Muslim, ada 7 negara lain di sana. Jadi kalau mereka membentuk, kalau nih ya, kata kuncinya adalah kalau mereka membentuk koalisi dalam Board of Peace, ini koalisi mungkin bisa memberikan semacam pengingat kepada Trump dan teman-temannya untuk tidak mengambil keputusan yang sembarangan. Tetapi koalisi ini di satu sisi di sana ada Arab Saudi, ada Uni Emirat Arab, ada Jordania yang mempunyai hubungan sangat dekat dengan Amerika, ada Turki, ada Pakistan dan Indonesia. Jadi kalau Anda bertanya tadi soal daya tawar itu harus diletakkan dalam konteks koalisi tadi. Kalau Indonesia sendirian, Indonesia saya kira tidak bisa berbuat banyak. Tetapi mengharapkan koalisi 8 negara muslim itu untuk memberikan suara yang tegas dalam Board of Peace, itu juga seperti sesuatu yang terlalu mengawang-awang karena perbedaan kepentingan yang begitu banyak tadi. Nah, saya tidak tahu, Pak Munjid, mohon maaf, saya tidak tahu apakah betul ini Prabowo mengajak Indonesia bergabung dalam BOP karena ketakutan ya, jangan-jangan saya akan seperti Maduro nih, gitu kan? Tapi menarik nih kalau misalnya rekan-rekan atau Bapak juga bisa melihat ketika penandatanganan piagam itu posisi kalau saya tidak keliru ya di gambar itu nanti kita cek bareng-bareng, posisi Trump di tengah, kemudian Presiden Hungaria Viktor Orban di sebelah kanan, Pak Prabowo di sebelah kiri. Nah, apa makna dari simbolis dari gambar itu? Itu menunjukkan Prabowo sudah dianggap oleh Trump sebagai orang yang orang yang dalam tanda kutip bisa diajak, bisa dikendalikan. Tapi apakah itu dari ketakutan tadi saya tidak tahu pasti, saya tidak punya informasi yang cukup untuk itu. Oke, terima kasih Prof. Menarik sekali. Oke Prof, seberapa kuat legitimasi hukum internasional Board of Peace dibandingkan dengan mekanisme PBB? Legitimasinya menjadi pertanyaan publik. Kenapa? Karena stereotyping yang terjadi itu ada blacking and whiting. At least yang terjadi seperti itu. If you are not with me, so you are our enemy. Simpelnya kayak begitu. Nah, legitimasinya seperti apa? Saya mengatakan ini masih dalam pembentukan dan saya kira banyak yang saat sekarang bereaksi terhadap Board of Peace terutama dalam skema
PBB, terutama di Majelis Umum PBB, yang inisiasinya itu mereka akan mengambil satu mekanisme yang disebut sebagai Uniting for Peace, sebagai satu bentuk tandingan terhadap ketumpulan-ketumpulan yang terjadi, sehingga unilateralisme yang dipimpin oleh penguasa-penguasa ini itu bisa mengacaukan dunia persilatan yang ada, kira-kira gitu. Kalau ditanya legitimasinya gimana, ya lemah. Oke. Berarti ada kemungkinan misalnya ini saya berandai-andai, ternyata BOP sedikit melenceng dengan apa ya istilahnya tujuan utama yang katanya mungkin memperjuangkan hak kemerdekaan Palestina, misalnya seperti perdamaian. Berarti ini akan ada potensi untuk melemahkan two state solution antara dua negara. Pasti. Kita juga bisa melihat Ibu Bapak sekalian, yang namanya Board of Peace tujuannya itu adalah bagaimana mendamaikan Israel dan Palestina. Endingnya itu adalah terkait dengan kemerdekaan Palestina. Sekarang pertanyaan yang mari kita kritisi bareng-bareng itu adalah inisiasi-inisiasi yang dibentuk oleh outsiders, gitu toh? 20 langkah-langkah yang diambil Trump, sekali lagi itu adalah usulan yang kurang melibatkan atau bahkan tidak melibatkan salah satu pihak. Ini kecurigaan yang gede juga. Satu itu. Lalu yang kedua, bagaimana sekarang kita, Ibu Bapak sekalian ke depan, kita mengingatkan pemerintah Indonesia ketika bergabung dengan Board of Peace itu, bisa nggak dia menjadi penyeimbang? Saya tidak mengatakan Indonesia harus mengambil posisi yang netral dalam konteks bebas dan aktif, tapi harus imparsial di sana. Tujuan awalnya itu apa? Yaitu adalah mencapai kemerdekaan Palestina yang kita berpartisipasi aktif di situ. Itu yang harus dipegang. Bukan netral dalam konteks kanan kiri, oke, enggak, tapi harus imparsial di dalam kita konsisten nanti pemerintah untuk mau mengontrol internal di dalam BOP itu. Satu. Yang kedua, Mas Munjid tadi bahasanya keras gitu ya, takut. Sekarang saya malah punya pandangan yang lain juga. Kenapa Indonesia masuk? Ya supaya bisa masuk ke pesawat ini, bisa ngobrol sama pemimpin-pemimpinnya. Saya yakin jangkanya sangat pendek Pak Munjid. Minimal at least selama pemerintahan ini harus ada yang ditinggalkan legacy internasionalnya itu apa. Saya kira presiden kita itu arahnya ke situ. Satu. Yang kedua, kepentingan di balik itu saya kok mengira ya, ini adalah untuk mengamankan negosiasi bilateral kemarin Pak Rahmat. Terutama, mohon maaf, semoga saya salah, terkait pengamanan Indonesia terhadap ekspor impor critical minerals. Ini saya yang spekulasi ya. Sangat spesifik itu supaya bisa kita punya bargaining power terhadap ide-ide Trump dalam konteks bilateral Indonesia dengan Amerika yang kemarin itu kan sudah heboh. Ini tindak lanjutnya kayak apa? Saya kira momentum ini kok, saya kira yang tadi Pak Munjid bilang takut, sebenarnya kita bisa duduk, bisa ngobrol lagi untuk apa? Satu kepentingan nasional kita terkait dengan ini, ekspor critical minerals yang kita punya. Oke, baik. Berarti ada sedikit lobby-lobby begitu ya Pak ya? Oke, baik. Kita kembali lagi ke Pak. Apa risiko keamanan bagi Indonesia dari keterlibatan kita di BOP ini? Keamanan sebetulnya ya enggak ada yang langsung, ya karena itu kan urusannya Timur Tengah. Tapi gini, saya menyambung pembicaraan Mas Jaka dan Mas Rahmat tadi. Kalau kita baca charternya ya, itu terbuka, semua orang bisa baca, dan dia diunggah ulang di Times of Israel. Itu BOP itu terdiri dari 3 level. Yang pertama itu board eksekutifnya BOP, ya first layer-nya itu, pokoknya dia yang mengambil keputusan paling tinggi. Nah lalu di bawahnya ada eksekutif board member. Ya. Nah ini orang kayak Jared Kushner, kemudian Blair itu ada di 2 tempat itu. Di yang kedua ini ada beberapa orang Israel. Yang atas juga, kalau Tony Blair kan dia sangat dekat dengan Netanyahu. Jadi begitu Netanyahu ditetapkan sebagai penjahat perang itu dan dia sudah nggak leluasa, Blair ini yang paling sering datang ke Tel Aviv untuk ketemu sama Netanyahu. Jadi bisa dibilang dia itu kliennya. Nah karena itu kemudian yang hanya di layer ketiga ini ada orang Palestina. Dan layer ketiga ini sifatnya sangat teknikal, operasional lapangan, nggak mengambil keputusan apapun. Nah, kalau ini ngurusin Palestina, orang Palestinanya cuma sebagai pelaksana, sedangkan yang layer kedua, layer ketiga dipegang oleh Amerika dan Israel, mau apa orang Palestina?
Ya, dan harus dicatat di charter itu bukan cuma Gaza tidak disebut, Palestina juga tidak disebut, apalagi kemerdekaannya, apalagi two state solution. Jadi ini sangat kabur, sangat Bias abstrak, banget. tidak jelas. Kalau tujuannya adalah Perdamaian. memperjuangkan kemerdekaan Palestina, two state solution itu nggak nyambung di situ. Jadi tapi pertanyaan ke saya tadi apa? Risiko keamanan bagi Indonesia. Oh iya, kalau resiko keamanan saya kira enggak Nggak secara langsung ya? Tidak secara Ya langsung. keamanan dalam urusan tadi, perdagangan tadi. Oke. Jadi kalau Trumpnya nggak happy terus dihukum pakai tarif. Oke. Itu aja. Kayak yang dia kerjakan sama sama Prancis dan kemudian juga ke Kanada. Tapi- Kanada kan juga di disinvite karena dia kritik BOP. Oke, tapi kalau boleh saya bertanya, indikator apa yang bisa kayak diawasi gitu, biar BOP ini tidak terlalu berkonflik begitu Pak Munjid? Apakah tadi misalnya Palestina masuk di bagian teknikal, apakah harus masuk ke eksekutif, harus masuk ke yang lainnya di posisi 1 dan 2 itu, atau bagaimana? Ya kalau dia mau terlibat sebagai pengambil keputusan karena itu menyangkut masa depan Palestina, ya dia ada di layer pertama dan kedua ini. Tetapi itu tidak mungkin karena yang menentukan itu orang-orangnya Trump. Yang paling atas itu ya? Ya, dan Trump itu punya hak veto untuk semua urusan. Kalau dia nggak suka, kalau nggak setuju, meskipun layer pertama kedua ngambil keputusan, dia bisa bilang nggak usah. Jadi itu lembaga yang sebetulnya sangat tidak egaliter, bahkan beberapa analisis itu menempatkan Trump itu seperti raja. Jadi dia punya hak apa saja untuk urusan keuangan, untuk urusan kebijakan, untuk urusan kepengurusan dan lain-lain. Berarti secara singkat sebenarnya BOP ini semacam urusan geopolitiknya Amerika Serikat doang sebetulnya? Bukan cuma Amerika, Trump. Trump? Iya. Di Amerika kan banyak sekali orang Iya. yang ngeritik dia, nggak setuju. Iya, oke. Iya, itu urusan utama Trump. Oke. Agak ketar-ketir juga sebenarnya Indonesia posisi ini. Dari hubungan internasional juga tadi melihat ini sebagai begitu. Dari hukum internasional juga, ini juga menjadi hal yang patut dicurigai. Tadi penuh kecurigaan, betul. Dari sudut pandang perdamaian juga seperti itu. Kita boleh Bang. Silakan. Gagah berani bilang tidak. Hmm. Dan sejauh ini nothing happen. Ya, jadi itu soal leader kita itu tahu apa yang mau dicapai dan punya prinsip apa enggak. Jadi kalau memang Trump itu kan kalau berhadapan dengan orang kuat, dia mau bernegosiasi. Makanya dengan Jinping, dengan Putin, dia datang sebagai orang yang satu level. Tapi ketika kelihatan gampang diatur, ya udah disepelein aja. Oke, baik, terima kasih Bapak. Mungkin di pertanyaan bisa langsung angkat tangan, sampaikan pertanyaannya kepada pembicara kita pada hari ini. Boleh teman-teman media ada yang mau tanya? Boleh tunjuk tangan dulu? Oke. Ini sebuah dialog yang paling menarik selama ini. Sebetulnya saya tuh bingung, apa sih yang kita ributkan gitu aja. Kalau kita melihat posisi Israel itu premanya Amerika di Timur Tengah sana. Australia premanya Amerika di Asia Pasifik. Kalau kita melihat kekuatan Indo-Pasifik, Quad, AUKUS dan sebagainya, sebenarnya Indonesia itu baik-baik saja. Cuman mereka itu pengen melewati di Laut Indonesia untuk mencapai ke Laut Cina Selatan. Soalnya di kasus Laut Cina Selatan, saya melenceng sedikit Laut Cina Selatan, Indonesia itu tidak punya urusan apa-apa, aman-aman saja kita. Meskipun sekarang di Natuna itu kondisi pertahanan kita sangat luar biasa. Nah kemudian yang kita ributkan soal BOP ini, angka 17 triliun. Setiap orang berbicara soal angka 17 triliun. Itu kan seharga 2 Rafale, Pak. Hanya seharga 2 Rafale. Sebenarnya 2 Rafale itu bisa korban. Apalagi, tadi dikatakan oleh Adit bahwa yang digunakan adalah APBN anggaran dari Kementerian Pertahanan. Sebenarnya nggak ada masalah apa-apa. Cuman yang jadi masalah, jangan sampai Indonesia nanti di dalam BOP ini, terutama urusan dengan Palestina, jangan sampai menjadi kayak satpam proyek. Karena Indonesia itu punya sebagai negara muslim terbesar lah di dunia dengan jumlah umatnya. Terus jangan dikaitkan lagi di media sosial dengan
peristiwa Ngada. Ngada itu soal buku tulis. Itu bukan urusan presiden sesungguhnya secara langsung. Itu urusannya bupati, lurah, camat, gubernur, bahkan kelompok-kelompok agama di sana. Si korban itu agamanya apa? Bagaimana kelompok agama di sana? Toh agama itu sebenarnya institusi. Kalau beragama itu bagaimana kita mengimani, itu saja. Nah, jadi ini sebetulnya yang sejak Prabowo ini dilantik jadi presiden, yang ada hanya stigma negatif saja. Stigma negatif, seolah-olah presiden kita ini goblok, bodoh dan sebagainya dan penjahat. Nah, sejak presiden dipilih langsung, presiden terpilih itu selalu dibilang lebih bodoh daripada yang memilih dan kalah. Nah, ini yang menjadi persoalan kita selama ini sehingga jadi carut-marut sampai dengan hari ini. Kalau kita lihat positifnya dari sisi ekonomi, apa kita nggak melihat sisi insentif dan sebagainya, soal tarif dagang dan sebagainya. Kemudian dari soal teknologi dan militer, kita punya sisi positifnya. Hanya di sisi negatifnya tentu saja juga ada. Bagaimana sikap kita dengan negara-negara yang tergabung dalam OKI, itu saja. Kemudian bagaimana dengan konstitusi kita, soal UUD 45 bahwa kemerdekaan adalah hak segala bangsa. Ini kaitannya dengan Palestina. Soalnya Palestina itu merdeka atau tidak merdeka, itu sama saja persoalannya. Hanya selama ini PBB tidak bisa pernah menyelesaikan krisis Palestina. Itu sejak bertahun-tahun, sejak negara Israel itu ada di tahun 48. Sebelumnya kan mereka hanya bangsa Israel, keturunan Yakub, itu aja lah. Jadi negara itu karena jasanya oleh pemerintah Inggris. Jadi negara berdirian negara Israel. Itu saja. Sebetulnya yang kita ributkan itu hal-hal yang apa ya? Ya kaitannya dengan Prabowo, presiden yang penjahat, itu saja. Apakah seperti itu sesungguhnya? Atau itu hanya fenomena, hanya pendapat yang belum terbukti. Apa sih yang disembunyikan oleh eksponen 98? Dan eksponen 66 juga menyembunyikan sesuatu yang sebesar tidak terbuka. Sama dong dengan 98, ada hal yang tidak disembunyikan. Terima kasih. Dulu. Terima kasih. Bapak terima kasih untuk komentarnya. Dalam kajian tentang kebijakan luar negeri, itu ada satu istilah yang kita kenal dalam bahasa Inggris, foreign policy begins at home. Kebijakan luar negeri, sederhananya kebijakan luar negeri itu ditentukan juga oleh apa yang terjadi secara domestik. Jadi mengapa kemudian kita meributkan itu? Pertama tadi Bapak sudah menyebut sendiri, ini soal penilaian bahwa ini melanggar konstitusi. Kemudian yang kedua, kita juga sering membaca bahwa kalau ini sudah bicara Palestina, ini isu yang dalam tanda kutip sangat seksi bagi banyak orang di Indonesia. Sehingga pemerintah menurut saya berkewajiban untuk menjelaskan secara terinci mengapa pemerintah kemudian harus terlibat dalam BOP gitu. Untuk gampangnya itu untuk dalam tanda kutip menjawab pertanyaan-pertanyaan, menjawab ketidakpuasan dari publik gitu. Saya membayangkan ya Pak Prabowo itu seperti Presiden Amerika Serikat. Ini teman-teman Bapak Ibu kalau nonton Netflix itu kan suka ada serial tentang Presiden Amerika ya, judulnya macam-macam. Nah, biasanya kalau Presiden Amerika menghadapi krisis dan kemudian dia mengambil sebuah keputusan, dia akan berbicara di depan layar kamera seperti sekarang ini, berpidato kepada rakyat, menjelaskan apa yang terjadi. Nah ini kan kita nggak lihat Pak, betul ya Pak Jaga ya? Yang dipanggil para bekas Menteri Luar Negeri, mantan Menteri Luar Negeri, mantan Wakil Menteri Luar Negeri. Yang kemudian ketika muncul di berita, lain lagi nadanya. Nah kok nggak ada gitu loh Pak Presiden atau bahkan mungkin Pak Menlu Sugiono, bicaralah kepada rakyat, jelaskan apa yang terjadi gitu. 17 triliun itu kalau mau dibayar nanti buat apa? Dari mana gitu. Nah ini kan yang kita baca belum udah bilang, mungkin teman-teman jurnalis bisa mengonfirmasi ya, belum sudah ada wacana, ya nanti kalau nggak pas kita keluar aja. Ya, di hari-hari ini ada seperti itu. Ini kan ibaratnya, mohon maaf kalau tadi Pak Munjid cerita sopir ke Bantul ini ya. Ini kan ibaratnya kita terlibat dalam sebuah kepanitiaan gitu, terus saya ngomong, kalau usul saya nggak dipakai oleh panitia ini, udah saya keluar aja gitu. Itu kan seperti itu. Nah, itu menurut saya bukan langkah yang
strategis. Tapi kalau pemerintah kemudian mau menjelaskan secara langsung, mudah-mudahan pertanyaan Bapak tadi, apa sih yang kita ributkan, itu bisa terjawab di situ. Oke, Pak Jito, dari hukum internasional Pak Jito. Sepakat. Justru poin pertama saya tadi itu, kita sebagai warga negara itu ngerti paham atau enggak sih? Itu aja sebenarnya. Kalau kita ngerti paham, kita bisa satu berpartisipasi atau kita bisa mengkritisi itu. Pak Menteri Luar Negeri atau apapun itu, tolong deh terjemahkan ngapain sih kita masuk BOP, apa manfaatnya, apa mudorotnya, sampai kapan kita bergabung dengan itu, terus capaian-capaian apa, posisi kita ada di mana. Bahasa-bahasa yang simpel ini sekali lagi, mohon maaf, saya belum menemukan akhir-akhir ini gitu loh. Ya, sehingga kita itu paham, ngerti, oh maksudnya gini toh. Saya sepakat dengan Bapak, Pak. Jangan-jangan kita itu meributkan sesuatu yang sebenarnya kita itu nggak ngerti gitu loh. Sehingga itu menjadi kepioh, menjadi nggak jelas, sehingga kita saling gontok-gontakan satu dengan yang lainnya. It what happens gitu loh. Ketika kita menandatangani joint statement dengan Cina terkait dengan Laut Cina Selatan. Itu sebenarnya apa sih maksudnya? Itu juga nggak ngerti. Yang terjadi apa? Heboh toh. Sehingga mohon maaf loh Pak, kalau ada stigma-stigma yang mengatakan ini terjadi miskomunikasi antara pemimpin dengan kementeriannya, kementerian lembaga dan kita. Jadi sebenarnya apa sih yang jadi masalah utama? Diplomasi kita itu nggak ngadeg, jegegeg, ugeg-ugeg, hemel-hemel. Kata Kiai Semar kayak begitu. Pak Munjid. Ya, demokrasi itu ya begini Pak. Jadi demokrasi itu berisik. Karena di sini ada perbedaan pendapat, pendapatnya harus diuji. Jadi kalau jadi pejabat publik, itu resikonya itu begitu. Dilihat oleh semua orang, dibicarakan semua orang, dikritisi. That is the cost. Kalau nggak mau gitu pulang aja. Nah ini kalau kayak Donald Trump yang suka marah-marah itu, tiap malam di seluruh channel TV Amerika tuh jadi bahan guyonan. Sama komedian-komedian, digojlokin gak karu-karuan. Dan karena itu dia sudah mulai ngesu, ada stasiun TV, ada macam-macam ya. Tapi artinya mereka harus berkompetisi lewat adu pendapat. Jadi menurut saya, justru ini pentingnya kita ribut. Ribut secara damai, secara saling menghormati. Pendapat siapa, argumen siapa yang paling teruji, dia yang kemudian bisa diikuti. Kalau pemerintah kemudian memutuskan ini, ayo dibuka argumennya apa. Diuji dulu. Kan dia diangkat dengan duit kita. Kita bayar pajak untuk bayar orang-orang yang di atas itu. Masa kita cuma dicuekin aja? Saya kira dan ini memang kenapa kita jadi risih dengan ribut, ini ada sejarahnya. Jadi beberapa waktu yang lalu saya diminta nulis kata pengantar untuk satu riset yang memang dilakukan juga oleh orang Israel nih, karena orang Israel kan suka ribut. Itu dia melakukan riset di sekolah-sekolah di Indonesia, buku-buku teks Indonesia. Itu kesimpulannya sangat menarik. Orang Indonesia itu berhasil menjaga perdamaian, mempromosikan toleransi, but at the expense of critical thinking. Kenapa? Karena buku teks kita menghindari perdebatan, menghindari kontroversi. Nah itu sebabnya maka ada ribut begini, ini sebetulnya bukan ribut, ini diskusi. Kita sudah risih, padahal it's necessary in democracy. Oke, gitu. Oke, silakan Prof. Bapak Ibu, saya mohon maaf, sebentar lagi saya harus pergi karena harus dies natalis di Fakultas Hukum dan saya harus in charge di sana. Oke. Kesimpulan saya simple Pak, we are talking politics and for me, politics is driven by better arguments. Oke. Thank you very much. Thank you very much. Terima kasih, saya nyun pamit dulu. Tepuk tangan kepada para Terima pembicara kasih, pada hari ini. Prof. Jito. Oke, teman-teman media masih ada. Prabowo ini takut dan sebagainya ya. Saya kira saya sangat bangga sebenarnya di jurnalis karena bisa berdiskusi dengan para akademisi kayak gini ya. Karena obrolan ini kan elitis banget kalau bagi publik ya. Tidak semua orang bisa mau membicarakan ini dan paham gitu. Dan teman-teman akademisi di sini bisa berdiskusi soal itu. Tapi yang Pak Mujid mungkin bisa melihat lebih jauh, apakah memang Bird of Peace ini sangat Amerikaisme, sangat ownership, karena memang ketuanya juga sendiri adalah Donald Trump sendiri.
Kemudian kalau kita lihat ada wacana beberapa media terakhir ini soal relokasi warga Palestina yang akan ke negara-negara BOP sendiri, Pak. Kalau kita lihat kan Indonesia punya, Pak Munjid. Terima Oke. kasih. Silakan Pak Munjid. Ya, ini tadi nyambung Mas Rahmat ya. Orang bikin kebijakan publik tuh nggak bisa icip-icip. Kalau ternyata enggak, ya nanti nggak jadi. That is very irresponsible. Setiap keputusan publik dibikin dengan pertimbangan yang matang, dengan argumen yang solid. Kalau ada bilang, Mbak, ya kita coba, kalau ternyata enggak, nanti kita nggak jadi. Itu kan artinya belum diolah betul. Ya? Nah, ini saya kira sangat disayangkan. Itu satu. Yang kedua, ini ceritanya sebetulnya agak panjang ya, tapi nanti Anda bisa cek sendiri di banyak sumber. Waktu di Davos itu menantunya Donald Trump, Jared Kushner, itu dia bikin presentasi tentang rencana rekonstruksi Gaza. Intinya Gaza yang sekarang porak-poranda, semua bangunan sudah hancur, 71.000 nyawa melayang, ratusan ribu terluka, hampir semua orang 2, sekian juta jadi pengungsi. Itu Gaza yang hancur lebur itu mau disulap menjadi Singapura. Jadi dalam waktu beberapa tahun sampai 10 tahun, itu semua reruntuhan akan disingkirkan, lalu akan dibangun gedung-gedung pencakar langit yang sangat luar biasa. Dan kemudian di sana ada kanal-kanal, ada pusat industri, perkantoran, perumahan, dan seterusnya. Pokoknya kira-kira itu kalau jadi nanti kayak Singapura. Selama itu diproses, semua sebagian besar warga Palestina didorong untuk keluar dari Gaza. Dan Anda tahu, kalau orang Gaza keluar, dia nggak bisa balik lagi. Dengan kata lain, itu sebetulnya bagian dari proses yang sudah berlangsung selama ini. Orang Israel itu ngambilin tanahnya, ada orangnya disingkirkan, kalau yang melawan dibunuh. Nah sekarang sudah begitu pun dia mau dikeluarkan dengan argumen di sini akan dibangun Singapura baru, atau istilahnya Trump itu Riviera, Gaza Riviera. Jadi akan dibangun kota wisata pantai yang sangat indah dan super canggih. Dan itu semuanya pakai AI. Nah, keikutsertaan kita itu menjustifikasi itu. Jadi bahkan kalau kita nanti dalam waktu 3 tahun nggak jadi, 3 tahun keterlibatan kita itu oleh Israel yang dipakai. Ini juga atas dukungan negara muslim terbesar Indonesia. Nasi sudah jadi bubur, sesal tidak berguna. Jadi karena itu dari awal kita harus matang. Nah menurut saya yang sedang dikerjakan oleh, yaitu tadi di layer kedua, di layer ketiga itu orang Amerika dan orang Israel, itu mengatur semua itu. Dan Anda tahu, dokumen yang yang dipresentasikan oleh Jared Kushner kemarin, itu sebetulnya sudah keluar dari Gedung Putih setahun sebelumnya. Itu namanya Great Trust. Great itu singkatan dari Gaza Reconstruction, Economic Acceleration and Transformation. Nanti Gaza yang sangat AI powered itu akan dihubungkan dengan kota Neom di Saudi yang $1,5 triliun biayanya itu. Lalu dia bukan cuma dihubungkan dengan Neom di Saudi, tapi dengan Abu Dhabi, dengan kota-kota besar di Middle East, dan dengan kota-kota besar di Israel. Dan ini merupakan jaringan yang akhirnya terhubung dengan apa yang disebut sebagai IMEC, India, Middle East, Europe, Economic Corridor. Jadi sebetulnya dia ingin mentransformasi Gaza menjadi hub industri, makanya sebutannya itu from disaster to prosperity. Jadi dia ingin mengubah bencana menjadi kemakmuran. Tetapi pertanyaannya sekali lagi, di mana orang-orang Palestina dalam skema itu? Itu yang tidak pernah dibicarakan. Bahkan status Palestina sebagai negara
tidak pernah dibicarakan. Maka yang pasti akan terjadi kalau kita hanya jadi penonton, itu adalah penyingkiran sistematis terhadap warga Palestina yang selama ini sudah dimulai dengan genosida yang menewaskan 71.000 itu. Apa kita mau partisipasi kita, suara kita meskipun coba-coba lalu akhirnya dipakai untuk melegitimasi tindakan genosida? Di mana tanggung jawab kita? Saya kira itu yang harus dicatat. Oke, terima kasih Pak Mujid. Ada lagi teman-teman media? Siap. Belakang dari apa yang terjadi ya sebelum peristiwa pengumuman BOP ini. Jadi kalau saya melihat kan Prabowo ini seperti pengen menjadi antitesis dari Jokowi gitu ya, dengan tampil di berbagai macam panggung internasional gitu ya. Kemudian ada isu luar negeri, bagaimana Menteri Luar Negeri ini banyak mendapatkan kritikan juga dari berbagai macam pengamat, dari mantan-mantan Wamenlu ya, terutama yang sangat kritis Wamenlu. Kalau dari pengamatan Mas Mujid sama Pak Ahmad itu, sebenarnya kalau ngelihat setelah peristiwa, kalau duluan zaman Jokowi itu sepertinya dengan diserahkan Menlu aja sudah selesai masalah, nggak pernah Jokowi itu tampil untuk menyatakan soal Palestina begitu. Tapi dalam konteks setelah peristiwa 9 Oktober 2023 itu, apakah memang two state solution itu memang benar-benar solusi yang paling rasional harus ditawarkan oleh Indonesia gitu ya, di tengah situasi melihat perbandingan dengan zaman Jokowi yang terlihat sangat adem ayem gitu ya. Bahkan sikap-sikap Indonesia ada soal isu Palestina nggak pernah dipertanyakan, nggak pernah, selalu sepertinya mendapatkan dukungan dari masyarakat luas gitu. Tapi sekarang kok sepertinya berbalik gitu ya, masyarakat Indonesia selalu mengkritisi pemerintahan ini soal Palestina gitu ya. Apakah memang sikap two state solution ini benar-benar solusi yang memang paling rasional saat ini gitu ya menurut pendapat? Terima kasih. Oke, mungkin Saya akan mengatakan tidak. Saya tidak sepakat dengan isu solusi dua negara. Walau bagaimanapun yang sekarang menjadi wilayah Israel itu adalah wilayah yang diduduki dan itu pemilik aslinya adalah bangsa Palestina. Tetapi pemikiran personal ini tentu juga harus mempertimbangkan berbagai faktor lain ketika kita mencoba memasukkan misalnya isu geopolitik atau memasukkan isu keamanan internasional, memasukkan juga isu kepentingan nasional di sisi yang lain. Yang memang kita ketahui selama ini adalah solusi dua negara ini adalah sesuatu yang digembar-gemborkan nanti akan menjadi solusi permanen untuk apa yang disebut sebagai konflik antara Israel dengan Palestina. Tetapi kita lihat juga Pak Mujid tadi cerita soal sejarah, saya juga bisa menambahkan ketika masa pemerintahan pertama Donald Trump, dia pernah mengusulkan apa yang dia sebut sebagai the peace plan. Ya. Dan dalam rencana perdamaian itu ada sebuah peta baru wilayah Timur Tengah yang kalau tadi Pak Mujid menyebut soal penduduk Palestina disuruh keluar, ini peta yang sama sekali mengeksklusikan wilayah-wilayah yang pada saat itu masih didiami oleh orang Palestina. Semuanya kemudian dibayangkan akan menjadi bagian dari Israel. So dalam rencana perdamaian itu there is no such thing as two state solutions. Yang ada dalam bayangan Trump pada masa pemerintahan pertamanya itu adalah Israel sebagai satu negara dan tetap menjadi sekutu utama Amerika di kawasan. Nah, dalam konteks kebijakan luar negeri kita, seperti yang tadi sudah disebut oleh Pak Jaka dan juga Pak Mujid, kita nggak bisa bertindak sendirian, ya, Mas. Dalam artian Indonesia juga harus memperhitungkan kalkulasi politis, kalkulasi ekonomi, kalkulasi geopolitik dan lain sebagainya. Sehingga mungkin saja Indonesia percaya pada isu two state solution itu, tetapi jika caranya dengan ikut serta dalam Board of Peace
saya kok masih merasa ini sesuatu yang sembrono seperti yang tadi saya sampaikan di awal. Gitu ya. Oke. Monggo Bapak. Oke, silakan. Ya, sebagai realitas politik sekarang ini two state solution is impossible. Untuk sebuah state ada, itu selain ada orangnya, itu ada tanahnya, ada wilayahnya. Nah sekarang ini setiap hari tanahnya Palestina diambili terus. Dan bukan cuma diambil tapi dicacah-cacah. Jadi ada settler, pemukim-pemukim liar itu yang ditanam di berbagai tempat sehingga dia akan memisahkan kampung Palestina satu dengan kampung Palestina yang lain dan mereka bersenjata. Nah, ini yang membuat two state solution itu menjadi retorika semua diplomat termasuk di Amerika, tapi sebetulnya mereka tahu that is impossible. Nah, bahkan sebagian pemimpin Palestina itu sekarang oke, one state solution oke, mereka masuk ke dalam Israel oke, tetapi mereka harus dihargai sebagai warga negara penuh. Dan itu pun tidak mungkin karena Israel is a Jewish state. Kalau kamu bukan Jewish, kalau kamu bukan Yahudi ya kamu second class. Nah jadi memang pilihannya itu orang Palestina memang disingkirkan. Dan orang seperti Netanyahu itu terang-terangan di PBB menunjukkan peta Greater Israel. Israel itu nanti akan mencakup wilayah mana saja. Dan yang hanya satu-satunya pihak yang bisa menghentikan Israel adalah Amerika. Tapi dalam kondisi sekarang Amerika tidak mungkin menghentikan Israel karena dia teman baiknya. Jadi bagi saya the future of Palestine is very gloomy, very sad. Tapi kalau kita tidak melakukan apapun, itu juga akan makin cepat proses cleansingnya itu makin cepat. Yang kita bisa lakukan sebetulnya meneriakkan ketidakadilan ini sambil berharap ada suara-suara lain di Amerika yang nanti yang namanya presiden kan 4 tahun ganti, Trump begitu juga enggak akan seterusnya. Dan generasi muda Amerika sekarang ini itu suaranya sudah sangat lain terhadap Israel, tidak seperti katakanlah 10 tahun yang lalu. Jadi sebetulnya di kampus, di pers, di kalangan anak-anak muda, sikap mereka terhadap Israel sudah jauh berubah. Dan hanya tekanan dari komunitas internasional, terutama dari Amerika itu, yang akan bisa mengubah, paling tidak mengerem apa yang dikerjakan oleh Israel. Jadi two state solution itu retorika diplomasi, tetapi dalam realitas politik it is impossible. Oke, terima kasih Pak Munjid dan juga Prof. Rahmat. Kita membuka satu kali kesempatan untuk teman-teman media untuk menyampaikan pertanyaan. Ya, perkenalkan nama saya Arya, saya di sini dari unsur mahasiswa dari Prodi Sastra Inggris, muridnya Pak Munjid. Senang sekali bisa bertemu dengan kedua orang hebat di sini. Sendiri. Setelah saya membaca, ada banyak negara mayoritas muslim, mayoritas penduduknya muslim yang kemudian bergabung ke dalamnya. Ada katakanlah Jordania, Bahrain, Uni Emirat Arab. Kemudian masih ada nama-nama seperti Mesir yang kemungkinan akan, sejauh yang saya baca kemungkinan baru akan bergabung seperti itu. Pertanyaan pertama, mengapa akhirnya mereka memilih untuk bergabung ke dalam Board of Peace ini? Apakah memang semenggiurkan itu tawaran yang diberikan oleh Trump seperti itu? Lalu menyambung dari pertanyaan saya yang pertama, apakah sebetulnya Board of Peace ini merupakan representasi dari tujuannya untuk perdamaian atau untuk ambisinya si Trump itu sendiri? Jika memang untuk ambisinya Trump, sejauh apa sih ambisi Trump itu ingin diaktualisasikan melalui Board of Peace ini? Lalu ada satu pertanyaan terakhir Pak. Pertanyaan terakhirnya adalah, apakah sebetulnya Menteri Luar Negeri kita pada saat ini memiliki kapabilitas yang cukup untuk melakukan paling tidak berbicara di depan publik seperti itu? Setahu saya dulu Ibu Retno Marsudi alumni HI UGM berbicara di depan PBB dengan lantang, we stand with Palestine, we stand with all of the Palestinian. Tapi kita tidak melihat itu sekarang. Saya bahkan baru tahu kemarin Pak Menlunya itu namanya Pak Sugiono karena nggak pernah muncul. Apakah sebetulnya bidang diplomasi internasional kita itu punya kapabilitas untuk bisa berbicara di forum internasional? Kurang lebih. Kalau bahasa birokratisnya, penunjukan menteri itu hak prerogatif presiden.
Ya, jadi saya nggak mau berkomentar lah soal yang pertanyaan ketiga saya nggak mau komentar. Ya nanti Pak Mujid aja ini yang berani kayaknya nih ya Pak Mujid ya. Soalnya nyenggung HIUGM tadi ya. Saya nggak mau komentar Mas Iya, ya. iya. Mohon maaf. Tapi begini, pertanyaan Anda yang pertama, apa sih motivasi dari negara-negara Islam bergabung dengan Board of Peace? Saya kira motivasinya tentu beragam ya. Tetapi kalau kita lihat komposisinya, tadi saya mengatakan ada negara seperti Arab Saudi, Uni Emirat Arab, Qatar, dan lain sebagainya. Ini negara-negara yang memang secara langsung sangat berkepentingan dengan proses penyelesaian konflik antara Israel dengan Palestina. Nah, yang mungkin menjadi pertanyaan adalah jika yang disampaikan Pak Munjid tadi dibaca dengan seksama bahwa tujuan Board of Peace ini bukan untuk membangun kembali Gaza, bukan untuk membuat persoalan Israel dan Palestina selesai, tapi lebih untuk pembangunan ekonomi yang memberi keuntungan besar kepada Amerika Serikat, itu hal-hal yang bisa kita pertanyakan. Tapi Arab Saudi kita tahu ini negara sekutu Amerika di kawasan Timur Tengah itu ada dua sekutu Amerika yang paling kuat, Israel dan Arab Saudi. Lawannya itu Iran. Nah ini juga lagi rame nih. Ya, Amerika Serikat, Trump mengancam akan menyerang Iran. Ini isu yang lain, tapi ada kaitannya dengan Board of Peace juga. Loh, memimpin Board of Peace tapi kok malah mau menyerang negara lain? Nah ini tentu juga hal yang ironis. Gitu. Kemudian apa tadi yang kedua Mas, saya kok lupa ya. Sejauh mana aktualisasi dari ambisi Trump? Apakah ini ambisi Trump semata atau memang? Iya. Begini, mari nanti kita coba sama-sama cek ya, karena ada argumen yang mengatakan Trump ini membuat Board of Peace karena dia nggak dapat Nobel Perdamaian. Ya Pak Mujid pernah mungkin membaca itu ya. Udah nggak dapat Nobel Perdamaian. Oh padahal saya ini mencoba mendamaikan Rusia dengan Ukraina loh. Saya mencoba mendamaikan situasi di Timur Tengah. Nah pada saat yang sama kemudian penerima Nobel Perdamaian dari Venezuela itu kan kemudian datang ke Gedung Putih dan memberikan piagam itu kepada Trump. Trump begitu senang menerima hadiah itu, tapi pada saat yang sama kemudian dia menunjukkan bahwa you have to understand this person ya, ini orang yang megaloman, orang yang mengagung-agungkan diri sendiri. Sehingga tidaklah cukup dengan menerima piagam tadi, tapi juga dia meneruskan itu dengan membentuk Board of Peace. Nah yang dikatakan Pak Munjid tadi sangat strategis menurut saya. Kita lihat nanti dalam jangka pendek maupun jangka menengah, apakah Board of Peace ini akan betul-betul bisa mencapai tujuannya. Apakah ini semata karena kepentingan pribadi Trump atau apakah memang ini tujuannya untuk tadi perdamaian. Kalau yang terakhir ini saya kok tidak yakin, saya pesimistis. Tapi sebentar Pak Rahmat, karena mungkin tadi tidak mau mengomentari terkait dengan menteri, tapi boleh kasih nilai kinerja menteri sekarang dong berapa? Aduh. Ya saya tidak tahu Mas, gini ya, wah ini nakal ini. Enggak nakal, biar fair dikit lah gitu. Tapi tidak untuk dikutip ini ya. Tidak. Mohon media jangan untuk dikutip ya. Tidak menjamin kalau teman-teman media ini Pak. Ya setidaknya secara komunikasi publik lah mungkin yang dinilai. Iya. Saya kira C+ mungkin ya. Oh oke. Oke, C+ ya Bapak. Baik. Ya dibolehin lulus lah ya, tapi nilainya tidak bagus gitu ya. Oke, Pak Munjid mungkin komentar terkait dengan 3 pertanyaan mahasiswa tadi. Ya saya juga nggak bisa kasih Ya udah berarti nanti terakhir nilai. Saya siapa? Oh ya terakhir kasih nilai tapi ya. Enggak, bukan nilai, tapi saya setuju dengan diskusi di Bocor Halus Politik. Oke. Tentang Menteri Luar Negeri dan kebijakannya. Itu aja, nanti kalau belum nonton, tonton aja, saya setuju dengan itu. Nah, soal kenapa negara-negara muslim itu pada bergabung.
Ya karena itu konfliknya di Timur Tengah. Apa yang terjadi di Gaza itu merupakan sumber dari segala macam perang yang terjadi di sekitar situ. Kalau negara-negara Timur Tengah tidak terlibat, ya dia hanya kecipratan bomnya aja nanti. Jadi mereka berkepentingan untuk ikut menyetir, mengarahkan, membentuk seperti apa polisi peace di Timur Tengah. Nah, karena itu sekarang ini Amerika mau menyerang Iran itu kan pangkalan-pangkalan tentara Amerika ada di Qatar, ada di Emirat, ada di Saudi, di banyak negara situ. Makanya Iran bilang, karena dia sudah lemah dan dia tahu Amerika bukan tandingannya, kalau sampai saya diserang, perang regional. Artinya dia akan ngawur nembaki siapa aja di sekitarnya. Itu bukan tidak mungkin kalau dia dalam kondisi existential threat. Tapi gitu, jadi negara-negara Muslim Middle East sangat berkepentingan terhadap apa yang terjadi di Gaza. Karena semuanya, jadi sekarang ini Iran mau diserang itu kan karena rejim Khomeini di Iran itu dari mulai 79 sampai sekarang itu selalu mendukung perjuangan kemerdekaan Palestina. Dan itu yang jadi obsesinya Netanyahu dari sejak dia diangkat tahun 96 itu, pokoknya target utama dia itu menghabisi rejim Islam Iran. Negara-negara Arab sudah tidak ada yang berjuang kayak Iran. Ya cuman pura-pura aja. Coba dicek. Sumbangan Saudi untuk perang di Gaza kemarin berapa? Itu jauh lebih kecil ketimbang dia gaji pemain bola di Saudi itu? Ronaldo. Jadi kelihatannya angkanya besar, begitu dibandingkan dengan duit yang dikasih ke Ronaldo lebih kecil. Jadi Saudi sebelum 7 Oktober itu sebetulnya sudah dalam proses normalisasi hubungan dengan Israel. Dan banyak negara ya Bahrain, ya Qatar, ya Emirat. Jadi sebetulnya dalam konteks itu kita tidak bisa berharap banyak dari negara-negara Islam di Timur Tengah karena mereka sebetulnya berjuang untuk kepentingannya sendiri-sendiri. Nah, yang menarik yang mau dikontraskan dengan ini, justru negara-negara Eropa itu hampir nggak ada yang mau gabung sama BOP. Yang mau itu cuma Hungaria karena dia temannya Trump dan Bulgaria karena alasan yang lain. Tapi Inggris yang negaranya Tony Blair itu bilang no. Padahal Tony Blair jadi aktor kunci di situ. Coba kalau ada orang Indonesia jadi aktor kunci jadi aktor kunci juga udah mau ya. Apalagi jadi aktor kunci. Nah, tapi Prancis nggak mau, Inggris nggak mau, Austria nggak mau, semua negara Eropa kecuali Bulgaria dan Hungaria itu menolak. Australia juga menolak. Ya, Kanada ketika dia mengkritik sama Trump langsung di disinvite. Ya, artinya undangannya ditarik. Gitu. Mereka nggak mau ikut karena melihat ada begitu banyak masalah di BOP. Negara-negara Muslim juga melihat ada begitu banyak masalah di BOP. Tetapi kalau mereka nggak terlibat, situasinya jauh lebih runyam lagi karena Trump ya semaunya nggak pernah bisa diprediksi. Dulu waktu dia ngebom Iran itu kan itu nuklir deal-nya itu lagi dirembuk, sudah dijadwalkan. 2 hari sebelum jadwal rembukan nuklir itu dia langsung ngebom. Karena sangat unpredictable. Jadi orang sudah membaca perilaku politik dia seperti itu. Saya kira jawaban saya untuk pertanyaan-pertanyaan dan gue seperti itu. Jawaban ketiga nonton. Bocor halus ya. Oke, terima kasih Pak Muci dan juga Prof. Rahmat. Mungkin diskusi pada hari ini terakhir saya ingin bertanya mengenai harapan para pembicara pada hari ini terkait masuknya Indonesia dalam BOP ini dan mungkin harapan untuk pemerintah Indonesia untuk lebih terbuka kepada masyarakatnya atau mungkin harapan-harapan terkait juga dengan Palestina dan juga kepentingan Indonesia sendiri dalam masuk dalam BOP ini. Silakan. Harapan pertama tadi sudah saya sampaikan secara praktis gitu ya. Pemerintah ini sampaikanlah langsung kepada rakyat. Apa sebenarnya maksud dan tujuan Indonesia bergabung dengan BOP. Kalau kemudian Indonesia harus membayar 17 triliun, itu tentu juga harus ada penjelasannya dengan terinci. Kemudian strategi apa yang nanti akan dijalankan oleh pemerintah supaya keanggotaan Indonesia di Board of Peace itu betul-betul menjadi keanggotaan yang strategis, keanggotaan yang bermanfaat. Gitu.
Di luar itu saya kira persoalan Board of Peace ini akan tetap menjadi isu yang panas di masa-masa mendatang, tidak saja di Indonesia tapi juga di belahan dunia yang lain, apalagi di kawasan Timur Tengah, karena kalau kita lihat Trump ini percaya betul pada sebuah istilah lagi dalam politik luar negeri Amerika, bahwa Amerika itu indispensable. Amerika itu indispensable nation. Artinya Amerika itu selalu dibutuhkan. Amerika itu tidak punya tandingan. Amerika itu perlu untuk membuat tatanan dunia ini terus berjalan. Nah, jadi karena itu, maka apapun yang dia lakukan, hal-hal yang negatif, hal-hal yang positif pasti akan direspons oleh masyarakat dunia. Jadi kita bisa berekspektasi di masa-masa mendatang ini Board of Peace akan selalu menjadi isu yang ramai diperbincangkan. Terima kasih. Oke, Terima kasih. Pak Munjid. Ya, saya bukan orang yang optimis ya, jadi saya tidak berharap banyak. Tapi karena keputusan sudah diambil, saya kira orang-orang Kementerian Luar Negeri dan pengambil kebijakan foreign policy kita harus mengingat kita punya warisan besar gerakan non-blok. Itu sampai sekarang menjadi model di banyak negara. Ya, bagaimana mengimajinasikan dan membangun kekuatan di luar jebakan blok-blok yang sudah ada. Saya kira diplomat kita dan pengambil kebijakan foreign policy kita itu harus mengembalikan itu. Dan ketika masuk ke BOP ya dengan semangat itu. Jangan sampai dia hanya menjadi shadow bayang-bayang negara-negara besar baik Cina maupun Amerika atau yang lain ya. Jadi saya kira kalau kita kembali kepada itu sebabnya dulu Bung Karno kan situasi kita zaman itu kan jauh lebih secara ekonomi ya, jauh lebih buruk dari sekarang. Tapi dia berani bilang sama Amerika, go to hell with your aid. Ketika dia mendikte. Nah, kenapa ada orang seperti itu? Kenapa sekarang kita tidak punya sosok seperti itu? Ini kan soal pemahaman. Ya. Padahal bajunya kayak Soekarno. Ini saya kira pemahaman terhadap sejarah kita, pemahaman terhadap misi kita, pemahaman terhadap kepentingan kita, itu yang perlu didudukkan kembali. Saya kira itu, saya tidak berharap banyak, tapi kalau mereka bisa mengembalikan semangat kita sebagai motor gerakan non-blok, itu sudah akan sangat bagus. Terima kasih. Terima kasih Pak Munjid, terima kasih juga Prof. Rahmat untuk beberapa insight yang menarik tentang Tadi betul ya, jangan dikutip ya. terkait dengan Board of Peace ini. Terima kasih sekali untuk insight-nya. Ya sebenarnya satu hal yang perlu dikritisi Melin ya, ini pemerintah Indonesia perlu mengkomunikasikan terlebih dahulu sebelum mengambil kebijakan apapun, apalagi di dunia internasional seperti kita bergabung di BOP gitu ya. Komunikasi adalah kunci ya Mas. Betul sekali, dan mungkin salah satunya karena kaitannya sama BOP ya, Menteri atau Kementerian Luar Negeri dalam hal ini, ataupun langsung ke Presiden, komunikasikan ke seluruh lapisan masyarakat apa sih maksud dan tujuannya dengan bahasa yang sesimpel mungkin. Betul sekali. Tidak terlalu diplomatis, tidak terlalu yang sampai bertele-tele begitu, sehingga kita semua paham. Termasuk dengan bahasa membumi begitu ya Mas. Yes, betul. Kita harus down to earth juga jadi pejabat gitu ya. Betul. Ingat, gajimu adalah dari pajak kita semua. Betul sekali. Oke, terima kasih sekali untuk Pojok Bola Sumur edisi bulan Februari 2026 ini. Semoga bisa mendapatkan banyak inspirasi dan tentunya bisa menjadi hal-hal yang bisa dikutip oleh teman-teman media ya Mel ya. Oke, betul sekali Mas Adit. Yes, dan untuk itu kita undur diri dan sampai berjumpa di Pojok Bola Sumur edisi bulan Maret 2026 kalau misalnya kita mau buka bersama tentunya ya. Baik, terima kasih. Sampai jumpa lagi. Assalamualaikum. Kita beri tepuk tangan dulu untuk para pembicara kita pada hari ini.